Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kelopak mata Feng Yaoli bergerak-gerak, dan dia merasakan bahaya. Bunga kecil yang tidak berbahaya itu tampak biasa, tetapi itu membuatnya lebih waspada. Tangan kirinya terus membuat segel tangan, dan semua jenis rune es muncul di udara, kemudian, dia menamparkan bunga itu. Dunia begitu sunyi sehingga hampir tidak ada suara, hanya cahaya yang bersinar di depan mata semua orang. Percikan putih dan kristal es biru seperti kembang api ketika dua warna cahaya tertanam bersama. Cahaya menakutkan itu menyebar, dan semua orang terkejut, kemudian, mereka mendengar suara yang mengguncang bumi. Seluruh negara salju bergetar, salju mencair, dan langit runtuh. Apa, kamu benar-benar bisa menahan telapak tanganku? Feng Yaoli terkejut dan marah, cahaya biru terus menekan, menyerang iblis es Heart Flame, kekuatannya lebih kuat dari pihak lain, tetapi kekuatan elemennya setara dengannya, dan bahkan sedikit lebih rendah. Namun, dia tidak tahu bahwa Mulingdi bahkan lebih terkejut, wajahnya yang tenang dan tenang sekarang penuh dengan keterkejutan. Azure Palem lawan benar-benar bisa menekan iblis es Heart Flame. Selain Yun Xiao dan Bei Feng Nan, yang lain tidak menunjukkan banyak ekspresi, karena mereka tidak tahu apa itu iblis es Heart Flame. Yun Xiao juga terkejut saat dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan apa ini? Zhen Yuan Feng Yaoli adalah ki yang sangat dingin, mirip dengan keluarga Bei Ming, tetapi berbeda. Dia benar-benar dingin, sangat dingin, sementara dingin keluarga Bei Ming dipenuhi dengan yin, dan mereka bahkan menggunakan kekuatan yin ekstrim sebagai kekuatan utama mereka. Mereka yang dipukul olehnya akan mengalami masalah yang tak ada habisnya, dan sebagian besar tubuh kultivasi mereka akan dihancurkan. Saat itu, Xiao Qingwang telah dihantam oleh sedikit energi dingin ini, dan dia telah lumpuh selama beberapa tahun. Dengan kata lain, kekuatan inti sejati Feng Yaoli bahkan lebih terhormat. Labu mata seperti kacang hijau Little King Kong menatap Ki biru dan tiba-tiba menyusut, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, ini adalah seni rahasia primordial yang sebenarnya. Tubuh Feng Yaoli gemetar saat dia berteriak kaget, siapa kamu? Dia menarik lengannya ke belakang dengan keras, membuat suara yang menusuk telinga, pedang es ditarik keluar dari leher labu Little King Kong, dan itu kembali diarahkan ke dahi Ling Mudi. Tidak pernah ada tubuh abadi di dunia ini, bahkan fisik suci kelas 1 memiliki titik akupuntur kematiannya sendiri. Feng Yaoli tidak dapat menemukan titik akupuntur kematian pihak lain saat ini, jadi dia hanya bisa memotongnya secara acak menjadi 7 atau 8 bagian. Yun Xiao juga terkejut, dan pupil matanya menyempit. Aura biru itu tak terbatas dan megah, itu adalah salah satu dari 4 seni ilahi yang agung, seni primordial sejati. Ling Mudi tiba-tiba menarik tangannya dan mundur, pada saat yang sama, tangannya terus membuat segel tangan di depannya, di sekitar segel tangannya, ruang hampa terbentuk. Kekuatan kekerasan mengalir keluar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya di atas kepalanya. Ledakan. Sebuah badai bangkit dari tanah dan bergegas ke langit yang tak terbatas, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pedang Feng Yaoli memotong ruang hampa dan mendarat di kepala seruling Lingmu, membelah seluruh kepala menjadi 2, tetapi itu tidak berguna. Lingmu mengangkat kakinya dan menendang bola mata yang lain. Feng Yaoli mengerang, jari-jarinya berubah menjadi cakar dan jatuh, dengan ledakan, dia memukul betis Little King Kong Calabash, dan seluruh kakinya membeku dalam sekejap. Ledakan, getaran besar tiba-tiba datang dari langit, pukulan dari Mulingdi telah menyebabkan stempel penyegelan surga bergetar terus-menerus, dan diagram Taiji melayang di langit. Feng Yaoli mendengus, dia merasa bahwa ki dan darah di tubuhnya berantakan, dan dia benar-benar kurang dalam tindak lanjut. Namun, dia masih tidak bisa mengetahui titik lemah lawan, jadi dia tidak bisa membunuh lawan dalam waktu singkat. Yun Xiao dan yang lainnya juga terus-menerus melawan kekuatan segel, dan seluruh ruang tiba-tiba mulai melayang. Aku akan melepaskanmu semua kali ini. Mata Feng Yaoli dingin, seolah-olah dia sangat tidak mau, tetapi juga tidak berdaya. Dia mengangkat pedang dinginnya, Ice Frost, dan lingkaran alam pedang tersebar,
menutupi seluruh negara salju, semua orang bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini, Yun Xiao berteriak kaget, kekuatan ini sangat kuat. Feng Yaoli menatapnya dengan dingin dan berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kehendak surga telah kembali ke negara salju, dan kamulah yang membawa kehendak surga kepada Tuhan ini, aku akan meninggalkan gumpalan sisa jiwa Huodo di tubuhmu, dan aku akan datang dan mengambilnya kembali di masa depan. Semua orang merasa seolah-olah ruang itu terkoyak, dan tubuh mereka didorong keluar oleh kekuatan yang tak tertahankan. Pemandangan seluruh dunia berubah, langit putih menjadi gelap, dan sungai panjang mengalir di bawah. Jalur air jurang yang dalam. Semua orang terkejut, mereka benar-benar tersapu keluar dari negara salju oleh kekuatan itu. Kami telah diusir, kata Mu Jie, tertegun. Feng Yaoli terlalu kuat. Kata Yuan Gaohan, dia adalah prajurit negara abadi sejati saat itu. Bahkan jika dia berada di alam dewa, jika dia tidak memahami 10 aturan ketertiban untuk waktu yang lama, kekuatannya akan berangsur-angsur menurun, lain kali kita bertemu, kecil kemungkinan dia akan bisa mempertahankan kekuatannya saat ini, kata Beiming nan acuh tak acuh. Karena adanya seruling lingu, Yuan Gaohan tampak sedikit tidak nyaman, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, apa yang Tuhan pikirkan? Tubuh Labu Little King Kong pada dasarnya telah pulih, orang ini tidak sederhana, ketika saya bertanggung jawab atas wilayah utara, saya juga mendengar tentang masalah negara salju, tetapi saya tidak menyangka rahasia primordial yang sebenarnya ada di tangannya. Semua orang gemetar dan melihat seruling lingu dengan ngeri. Kendalikan wilayah utara. Pikiran semua orang menjadi kosong sesaat, tidak dapat bereaksi terhadap 4 kata ini, mereka tidak bisa membayangkan situasi seperti apa itu, jadi kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi curiga. Alis Beiming nan juga sedikit berkerut, dia tidak tahu apa, taktik primordial sejati itu. Tuanku, apakah seni rahasia primordial yang sebenarnya benar-benar sekuat itu? Tanya Beimang Nan, itu benar-benar bisa menahan iblis es Heart Flame. Lingu Di mengangguk dan berkata, jika itu adalah kekuatan lengkap dari taktik primordial yang sebenarnya, itu akan cukup untuk bersaing dengan iblis es Raja Iblis Heart Flame, itu tidak akan seperti bunga seperti mainan di tangan saya, aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak memiliki cukup kekuatan setelah tidur terlalu lama, atau apakah dia belum sepenuhnya menguasai taktik primordial yang sebenarnya. Beiming Nan terkejut, dia benar-benar bisa melawan Master Iblis. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang seni ilahi seperti itu? Ekspresi orang lain juga sedikit berubah, mereka kurang lebih mencium sesuatu. Yun Xiao tahu asal-usul keempat seni ilahi ini, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Wajah Lingu Di dipenuhi dengan rasa hormat saat dia menatap Yun Xiao, seolah-olah dia berbicara dengannya secara khusus. Saat itu, dua tuan, Raja Alam dan Yan Shen, masing-masing mengolah teknik ilahi alam besar dan teknik ilahi ekspansi besar. Teknik primordial sejati ini tidak lebih lemah dari dua teknik ilahi ini. Hati Yun Xiao bergetar, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Raja Alam dan Yan Shen. Ekspresi Beiming Nan berubah drastis, dia terkejut melampaui kata-kata. Karena seni sejati itu sangat kuat, mengapa kita tidak kembali ke negara salju dan mengambilnya kembali? Anda berkata. Bagus, bagus. Ayo kembali dan ambil tubuh Huodo. Roh jahat itu juga memiliki tatapan yang galak. Kurasa kita tidak harus mengambil risiko lagi, kata Mu Jie, bagaimanapun, kami telah mencapai tujuan perjalanan ini, taktik primordial yang sebenarnya hanyalah pantulan bulan di dalam air, bunga di cermin. Dia tidak ingin mengambil risiko lagi, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan manual, dia tidak akan mendapatkan bagian, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Li Yun Xiao, kata Lingu Di, bagaimana menurutmu? Petik 2. Menurut Anda apa peluang kami untuk menang jika kami masuk lagi, Tuhanku? Tanya Yun Xiao. Bahkan jika Feng Yaoli dapat melakukan segel penyegelan langit Taiji lagi, itu tidak akan bertahan lama, kata Lingu Di, peluang menang adalah 50-50. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, yah, aku juga ingin masuk lagi, meskipun taktik primordial yang sebenarnya indah, itu seperti bulan di air atau bunga di cermin, seperti yang dikatakan Penatua Hao, aku benar-benar enggan untuk berpisah dengan pedang esku, itu menemani saya begitu lama,
dan saya benar-benar enggan kehilangannya. Namun, apakah kalian semua menyadari bahwa kekuatan yang merobek kita adalah bentuk kekuatan dunia yang paling murni? Kekuatan alam. Semua orang tertegun sejenak dan mulai dengan hati-hati mengingat pengalaman itu. Ada kekuatan alam yang kuat dan lemah, besar dan kecil. Kekuatan alam terkuat secara alami adalah kekuatan alam dari alam bela diri surgawi, yang merupakan asal-usul semua aturan. Kekuatan alam negara salju. Ling Mudi bertanya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, ya, alasan mengapa saya tidak bisa menjadi artefak suci ketika saya menyempurnakan pedang pemecah bintang adalah karena saya tidak memiliki kekuatan murni dunia ini. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan dunia pedang untuk menggantikannya, itulah sebabnya itu tidak mencolok dan jatuh ke dasar. Kualitas Frostblade tidak di bawah pemotong bintang saya, meskipun dikabarkan bahwa pedang ini ditempa oleh orang lain, kemungkinan besar itu terkait dengan Feng Yaoli. Apa? Ekspresi Ling Mudi sedikit berubah. Menurut apa yang Anda katakan, Feng Yaoli hanya perlu membimbing kekuatan dunia negara salju ke dalam es dan embun beku pedang dingin, dan itu dapat ditingkatkan ke tingkat senjata suci. Petik 2. Yuan Gaohan juga terkejut. Sebagai alkemis tingkat ke-9 tingkat puncak, dia juga telah mencapai puncak kesempurnaan secara teori, jadi dia segera mengerti kuncinya. Yang saya takutkan adalah ekstradisator telah selesai, kata Yun Xiao, saya khawatir sudah terlambat. Apa maksudmu? Yu mengerutkan kening. Aku mengerti maksudmu, gumam Ling Mudi, sekarang aku memikirkan kekuatan terakhir dari alam, memang begitu, itu adalah kekuatan batas negara salju murni. Feng Yaoli baru saja terbangun, jadi tidak mungkin baginya untuk menarik kekuatan batas negara salju begitu cepat. Dalam hal ini, hanya bisa jadi ini dilakukan saat itu, dan kuncinya terletak di dalam embun beku pedang dingin. Jika ini terus berlanjut, maka negara salju sebenarnya adalah ruang di dalam embun beku pedang dingin. Semua orang bingung, para alkemis bahkan lebih terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Yun Xiao bertanya dengan suara serius. Peramal dan Feng Yaoli itu benar-benar menyempurnakan seluruh kerajaan menjadi pedang es yang dingin, meskipun sangat kejam dan luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Kejam? Bagaimana itu kejam? Yu tercengang, dia tidak mengerti. Meskipun saya tidak mengerti metode pemurnian semacam ini, orang-orang di negara salju pasti akan mati, kata Yuan Gaohan sambil meliriknya. Baru pada saat itulah ekspresi semua orang berubah, memahami kekejaman ini. Apa? Seru Chen Yuyu, dia memperlakukan kehidupan rakyatnya sendiri seperti rumput dan semut dan memurnikannya secara langsung. Petik 2. Aku khawatir Feng Yaoli adalah satu-satunya yang tahu apa yang terjadi saat itu, kata Yun Xiao, tidak nyaman bagi kami untuk berspekulasi, namun, aku sangat yakin bahwa ketika dia bangun kali ini, dia pasti akan membimbing seluruh negara salju ke dalam embun beku pedang dingin dan meningkatkan kualitas pedang menjadi senjata suci. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan dunia salju dengan Frost Sword-nya, kata Ling Mudi, maka kita tidak akan memiliki peluang 50% untuk menang jika kita masuk lagi pula, di ruang sendiri, seseorang akan menjadi penguasa dunia. Semua orang menoleh untuk melihat Yun Xiao, dia adalah satu-satunya yang memiliki artefak suci, dan dia adalah satu-satunya yang memahami perasaan kendali. Itulah yang saya khawatirkan, kata Yun Xiao, saya tidak yakin, kemungkinan dia adalah penguasa ruang ini saat itu, tetapi tidak diketahui mengapa ekstraditor ruang itu berhenti, dan dia telah merebut tubuh bencana, dan telah tidur sampai sekarang. Selain taktik primordial yang sebenarnya, lain kali kita bertemu, kekuatan orang ini pasti akan berada di level yang lebih tinggi. Itu berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pedang itu kembali. Yu mengerutkan kening. Belum tentu, kata Yun Xiao, ada banyak ahli di dunia, dan saya bukan pendorong, hanya saja saya tidak ingin mengambil risiko ketika saya tidak percaya diri. Teman-teman di sekitarnya adalah semua temannya yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali selama saat-saat kritis. Dia tidak ingin semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Feng Yaoli, mereka akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup, seseorang pasti akan mati. Lalu apa yang akan kamu gunakan di masa depan jika kamu kehilangan pedangmu? Bintang penghancur, apakah kamu tidak punya dua pedang yang bagus? Beri aku satu. Tersesat. Kamu mengamuk. Karena kita sudah memutuskan untuk mundur, ayo pergi, kata Ling Mudi,
pria ini cukup ambisius, aku yakin kita akan bertemu lagi di benua bela diri surgawi. Ayo kembali ke tablet alam ilahi saya, kata Yun Xiao. Semua orang menghilang dalam sekejap, memungkinkan kekuatan alam untuk menarik mereka masuk, hanya wajah Mu Jie yang bergerak-gerak, dan dia berdiri diam. Segera, hanya mereka berdua yang tersisa. Yun Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Mu Jie, aku harus merepotkanmu untuk mengirimku keluar. Inilah yang harus saya lakukan. Mu Jie mengeluarkan bel yang tidak berperasaan. Dang, dang. Bel berbunyi di jalur air dalam, dan kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari sungai. Sesaat kemudian, mereka muncul di langit di atas laut utara. Yun Xiao mengamati area itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu bukan wilayah laut dari jalur jurang yang dalam, tapi tidak aneh jika akan ada penyimpangan dalam teleportasi spasial. Tuan Mu Jie, senang bekerja dengan Anda kali ini. Saya berharap lain kali kita bertemu, kita akan tetap berteman dan bukan musuh. Mu Jie memandang Yun Xiao dengan ekspresi rumit dan berkata, saya harap Tuan Muda Yun dapat dengan serius mempertimbangkan proposal. Saya, dengan bakat dan kekuatan Tuan Muda Yun, ditambah dengan kekuatan keluargamu, kamu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang namanya akan mengguncang dunia di masa depan. Yun Xiao tersenyum dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sangat menyukai nama keluarga, Li, ini, Anda tidak perlu mengubahnya. Sampai bertemu lagi. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Mu Jie buru-buru berkata, tidak perlu mengubah nama Anda, jika Tuan Muda Yun dapat membantu kami kali ini, kami pasti akan memberi Anda hadiah yang lumayan. Jangan pergi. Tuan Muda Yun, pernahkah Anda mendengar tentang dunia kehidupan abadi? Yun Xiao sudah melarikan diri 1000 kaki jauhnya ketika dia akhirnya berhenti. Dia berbalik dan berkata, apa hubungannya dunia yang kekal denganmu? Ketika Mu Jie melihat bahwa dia telah berhenti, dia buru-buru berlari dan berkata, sepertinya Tuan Muda Yun memang pernah mendengarnya, selama kamu dapat membantu klanmu kami memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini, aku dapat menjamin bahwa aku akan memberimu tempat untuk memasuki alam rahasia, surga Langya. Dengan membalikan tangannya, Yun Xiao mengeluarkan token parit alami dan berkata, maksudmu ini? Ini Bian. Mata Mu Jie muncul dan dia berkata dengan linglung, kamu, bagaimana Anda mendapatkannya? Kamu tidak perlu tahu tentang itu, kata Yun Xiao sambil menyingkirkan pelat besi, saya ingin tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia kehidupan abadi, Lord Qi. Petik 2. Mu Jie tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa kemampuan Yun Xiao telah lama melampaui imajinasinya. Dikatakan bahwa dunia kehidupan abadi adalah rahasia terbesar negeri peri Langya dan satu-satunya cara untuk menjadi dewa di dunia, hanya saja tidak ada waktu yang pasti untuk membukanya, dan belum dibuka selama lebih dari 1000 tahun. Jangan pernah berpikir untuk menjadi dewa, bahkan jika dibuka setiap 1000 tahun sekali. Jika seseorang benar-benar bisa menjadi dewa, legenda alam dewa tidak akan hilang di dunia ini, namun, aku yakin ada hal-hal baik di alam kehidupan abadi. Itu benar, jika Tuan Muda Yun bersedia membantu kami kali ini, keluargamu kami pasti akan sangat menjagamu ketika kamu memasuki dunia abadi. Apakah aku membutuhkanmu untuk menjagaku? Oh, ini. Mu Jie juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao kali ini. Dan dengan begitu banyak ahli dalam artefak suci, dia memang tidak membutuhkan perawatan mereka. Tuan Muda Yun, apakah Anda kekurangan pedang? Petik 2. Oh, mungkinkah klanmu menyembunyikan pedang yang tiada taranya? Anda harus tahu bahwa saya tidak peduli dengan hal-hal biasa. Hehe, pedang yang aku bicarakan bukanlah barang biasa, dalam hal asalnya, saya khawatir hanya artefak Sein yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Minat Yun Xiao tergugah, dan dia dengan cepat berkata, oh, pedang apa itu? Pedang naga sejati. Mu Jie mengucapkan kata demi kata. Segumpal kesadaran Yu meledak di benak Yun Xiao saat dia berteriak, apa? Dia memiliki pedang naga sejati. Cepat setujui dia, setujui kondisi apapun yang dia miliki. Yun Xiao terkejut sejenak, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku juga pernah mendengar tentang pedang naga sejati, apakah keluargamu Anda memilikinya? Tidak, jawab Mu Yu. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata, kamu bermain denganku.
Meskipun keluargamu kami tidak memilikinya, kami tahu di mana menemukannya, kata Mu Jie buru-buru. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mengejek, kamu ingin menipuku untuk bekerja untukmu hanya dengan beberapa berita yang tidak dapat dijelaskan dan tidak pasti. Petik 2. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak percaya diri? Saya sangat percaya diri, kata Mu Jie. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu aku idiot? Jika Anda memiliki kepercayaan diri, mengapa klanmu Anda tidak pergi dan mendapatkannya? Mungkinkah keluargamu adalah Lei Feng yang hidup? Pedang naga sejati tersembunyi di harta rahasia yang ditinggalkan oleh Lord True Dragon, dan hasil dari kompetisi seni bela diri ini akan menentukan pembukaan harta rahasia kuno ini, Mu Jie buru-buru menjelaskan. Harta rahasia kuno, Yun Xiao terkejut, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, Wan Yiqian juga mengaku memiliki harta rahasia, lagi pula, di Pulau Seribu Daun, harta rahasia ini tidak mungkin sama dengan milik Wan Yiqian, bukan? Mungkinkah harta karun kuno ini berasal dari Pulau Seribu Daun? Tanyanya, kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Mu Jie tercengang. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dan dia tiba-tiba merasa bahwa itu akan menjadi tragedi. Dia telah mengandalkan harta rahasia yang dia sembunyikan dengan susah payah untuk kembali ke Serikat Pedagang, tetapi telah dijual habis oleh orang-orang Pulau Seribu Daun dan digunakan sebagai modal untuk kompetisi seni bela diri. Karena Tuan Muda Yun juga tahu tentang harta karun kuno, itu akan mudah, kata Mu Jie, saya dapat berjanji atas nama kepala suku bahwa keluargamu pasti akan mengambil pedang naga sejati dan memberikannya kepada Tuan Muda Yun. Saya tidak tahu banyak tentang harta rahasia kuno, kata Yun Xiao, ceritakan secara rinci tentang itu dan seni bela diri. Baiklah, kata Mu Jie, kompetisi seni bela diri tidak terlalu penting, mereka hanyalah cara bagi keluarga tersembunyi untuk saling mengenal, meningkatkan prestise mereka, dan memahami situasi sekte lain, mereka dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi yang lebih penting, tetapi mereka hanya komunikasi dan tidak memiliki banyak hubungan yang menarik, tapi kali ini berbeda, ini berhubungan langsung dengan dua masalah utama, kuota untuk memasuki surga Langya dan distribusi harta karun kuno. Cara membuka surga Langya selalu ada di tangan tebing parit alami, kata Yun Xiao penasaran, tapi kalian keluarga tertutup sepertinya tidak tertarik padanya, saya belum pernah melihat ada orang yang memasukinya. Kebencian melintas di mata Mu Jie saat dia mendengus, itu karena lautan parit alami tidak pernah mengizinkan kita masuk. Oh, mengapa? Aku tidak tahu. Kebencian di wajah Mu Jie tetap ada sesaat sebelum perlahan mereda, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam. Keingintahuan Yun Xiao tergugah, dan dia tidak tahu mengapa pria itu melakukan ini, tapi kamu diizinkan masuk kali ini. Itu benar, Mu Jie mengangguk karena pembukaan dunia kekal adalah peristiwa besar, jika tidak, aku khawatir seluruh keluarga tersembunyi akan berada dalam kekacauan. Bagaimana tempat didistribusikan? Tanya Yun Xiao. Pertama-tama, setiap sekte akan memiliki setidaknya satu kuota, selanjutnya, itu akan didistribusikan sesuai dengan peringkat seni bela diri, jika Anda mendapatkan tempat pertama, Anda akan mendapatkan 30 kuota sebagai hadiah. Mu Jie ragu-ragu sejenak. 30. Apa? Yun Xiao tercengang, itu hadiah besar. Katanya, lebih dari 30. Mu Jie mendengus, dalam hal kekuatan, ada jauh lebih dari 30 orang di klanmu saya yang memenuhi syarat untuk masuk. Tidak mungkin satu faksi memiliki 30 tempat di benua bela diri surgawi, kata Yun Xiao, 3 adalah batasnya, dan itu akan menyebabkan badai darah, jika dunia luar tahu bahwa sekte Anda memiliki 30 tempat, hehehehehe. Wajah Mu Jie penuh dengan kebanggaan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika kamu tahu? Siapa yang berani merebutnya? Bahkan jika pintu keluargamu saya terbuka, tidak ada yang berani datang. Yun Xiao melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, jangan bicara tentang kekuatan klanmu, mari kita langsung ke intinya, ada apa dengan harta karun kuno? Bagaimana kita harus mendistribusikannya? Mu Jie berkata, kami tidak tahu tentang harta karun yang tersembunyi sebelumnya, itu diceritakan oleh aliansi bumi, Pulau Qianye mengakui bahwa memang ada salinan harta karun yang ditinggalkan oleh naga sejati, itu sebabnya itu menimbulkan sensasi, mereka meminta Pulau Qianye untuk mengeluarkan harta karun yang tersembunyi dan memberikannya kepada semua orang yang melihatnya.
Alam bumi. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, menurut spekulasi Anda, kemungkinan besar Ao Changkong adalah penguasa bumi, adapun Ao Changkong dan Wan Yiqian, dia yang terbaik. Dia tahu asal-usul teknik penempaan tubuh tiran surgawi Ao Changkong, jadi kemungkinan besar Ao Changkong adalah bumi, ini karena sangat sedikit orang yang tahu bahwa harta rahasia itu ada di Pulau Seribu Daun. Kemungkinan Ao Changkong telah mengintip harta karun rahasia Wan Yiqian sejak dia memperoleh teknik tempering tubuh tiran, mungkin dia baru saja menemukan lokasi harta rahasia itu. Tetapi dengan kemampuan Ao Changkong, mengapa dia tidak pergi dan mengambilnya sendiri? Mengapa dia mengumumkannya dan membiarkan semua keluarga bangsawan tersembunyi menekan Pulau Seribu Daun? Mungkinkah dia juga takut dengan kekuatan Pulau Seribu Daun? Serangkaian tanda tanya muncul di benaknya. Mu Jie tercengang, bagaimana jika 1000? Aku baik-baik saja, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, lalu. Petik 2. Setelah berita tentang harta rahasia naga sejati menyebar, tidak hanya aliansi bumi, tetapi bahkan aliansi surga telah mulai menekan Pulau Seribu Daun, kata Mu Jie, pada titik ini, Pulau Seribu Daun tidak punya pilihan selain mengambil harta rahasia itu, Pulau Seribu Daun belum membukanya selama bertahun-tahun, jadi kita dapat menggunakan kekuatan aliansi Tiandi untuk membukanya. Petik 2. Yun Xiao berpikir, jika Qian pergi ke Pulau Seribu Daun saat ini, dia akan berjalan langsung ke dalam jebakan. Itu belum dibuka, dan Anda sudah memikirkan bagaimana cara membaginya. Katanya, ini juga cara terbaik untuk menghindari kekacauan skala besar, kata Mu Jie, keluarga tertutup masih sangat harmonis. Yun Xiao tertawa dan berkata, ya, mereka sangat harmonis, kamu menyinggung sekte iblis mayat, jadi mereka hanya membunuh 2 orang tetuamu, mereka tidak akan melangkah lebih jauh dengan mengirim seluruh faksi untuk menyerang keluargamu. Wajah Mu Jie bergerak-gerak, dan amarahnya bisa terlihat, dia mendengus, sekte iblis mayat pasti punya nyali untuk melakukan itu. Aura pembunuh yang kejam naik dan turun dari tubuhnya, dan tidak ada tanda-tanda keharmonisan sama sekali. Yun Xiao tertawa beberapa kali sebelum dia kembali ke topik, bahkan jika itu adalah harta rahasia yang ditinggalkan oleh naga sejati, bagaimana kamu tahu bahwa pedang naga sejati ada di dalamnya? Dari apa yang saya tahu, ada lebih dari 1 pedang naga sejati. Tuan Muda Yun, Anda benar-benar tahu segalanya, puji Mu Jie, pedang naga sejati memang telah terbelah, yang ada di dalam harta rahasia itu hanyalah sebuah fragmen, tapi itu masih pedang ilahi yang lengkap. Pulau Seribu Daun memiliki lampiran yang tersembunyi di harta rahasia, yang dipaksa oleh aliansi Tiandi untuk mengumumkan, jumlah harta karun yang tersembunyi di sini tidak terhitung, dan fragmen pedang dunia naga yang sebenarnya adalah salah satu harta yang paling berharga. Yun Xiao berpikir, jika Qian tidak beruntung kali ini dan harta rahasia dibagi oleh sekte tersembunyi, hampir tidak mungkin Gunung Dong naik lagi. Harta apa lagi? Tanyanya. Selama Tuan Muda Yun setuju untuk memenangkan tempat pertama untuk kompetisi seni bela diri keluargamu, aku akan memberimu lampirannya, kata Mu Jie sambil terkekeh. Ada 2 masalah, kata Yun Xiao acuh tak acuh. Pertama, saya tidak akan pernah mengubah nama keluarga saya menjadi Mu. Kedua, bahkan jika saya setuju, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan tempat pertama? Haha, Tuan Muda Yun terlalu rendah hati, selama kamu melakukan yang terbaik, kamu pasti akan menjadi nomor 1. Mu Jie mengingat serangan pedang yang dia gunakan untuk membelah monyet iblis laut, bahkan Jing Qi terkejut karenanya, kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan boneka mayat dewa yang jahat pun tidak bisa tahan. Adapun soal perubahan nama keluarga, itu bukan persyaratan wajib, Anda dapat secara acak memilih wanita tercantik di keluargamu saya dan menikahinya, dia akan menjadi menantu keluargamu saya, dan berpartisipasi dalam kompetisi akan menjadi sepotong kue. Yun Xiao tercengang, bagaimana saya bisa melakukannya? Katanya buru-buru, saya hanya akan menyakiti orang lain. Haha, bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istana dan 6 halaman? Para wanita dari keluargamu tidak seperti wanita biasa di benua bela diri surgawi, Anda secara alami akan memahami manfaatnya setelah Anda menikahinya, pada saat itu, jika dia benar-benar tidak menyukainya, dia bisa menceraikannya, atau bahkan membunuhnya. Kuncinya adalah menangani masalah identitas peserta.
Kata Mu Jie dengan santai, dalam keluarga Mu, nasib seorang wanita diatur oleh orang tuanya, namun, para tetua dapat mengendalikan nasib keluarga manapun sesuka hati. Menurutnya, ini sama sekali bukan hal yang sama. Sebaiknya aku memikirkan cara lain, kata Yun Xiao dengan cemberut, saya tidak bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Mu Jie terkejut saat dia menatap Yun Xiao dengan heran, bagaimana sesuatu yang tampak begitu sederhana dan acuh tak acuh baginya menjadi tidak bermoral. Jika ada wanita yang memiliki keberuntungan untuk dipilih oleh Tuan Muda Yun, jelasnya, itu akan menjadi kontribusi besar bagi keluarga, itu juga akan menjadi kekayaan dan kehormatannya. Jangan sebutkan ini lagi, kata Yun Xiao, saya tidak akan setuju dengan itu, silakan pikirkan cara lain. Itu merepotkan, pernikahan dan pemberian nama keluarga adalah dua cara paling sederhana. Mu Jie ditempatkan dalam posisi yang sulit, tapi jangan khawatir, Tuan Muda Yun, selalu ada jalan, selama Anda setuju, semuanya akan mudah diselesaikan. Alright, Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya setuju, namun, selain pedang naga sejati, aku akan memilih item lain. Apa? Wajah Mu Jie menjadi gelap dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia berkata, Tuan Muda Yun, tolong jangan terlalu serakah. Jika Anda kehilangan dua harta tertinggi, manfaat menjadi yang pertama dalam kompetisi seni bela diri pada dasarnya akan hilang, dan tidak akan ada gunanya saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Selain itu, dengan kekuatan murid-murid keluargamu saya, bukan tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan tempat pertama. Yun Xiao tersenyum, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi keluargamu untuk memenangkan tempat pertama, atau mereka tidak akan berusaha keras untuk memenangkannya, tapi, dia tidak menunjukkannya, dan hanya terkekeh, saya tidak peduli tentang itu, selain pedang naga sejati, kamu harus membiarkanku memilih salah satu dari mereka, kalau tidak, saya tidak akan melakukannya. Tuan Muda Yun, kamu terlalu serakah. Mu Jie sangat marah, bahkan jika kita memenangkan tempat pertama, klanmu kita hanya akan memiliki pilihan terbaik, item pertama harus pedang naga sejati, ketika item kedua dipilih setelah putaran pertama, kualitasnya sudah sangat rendah, dan Anda harus mengambil dua item sekaligus, dengan kata lain, klan Mu kita harus memulai dari babak ketiga, jika itu masalahnya, lalu apa gunanya menjadi yang pertama dalam kompetisi seni bela diri? Itu masuk akal, Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata. Petik 2. Meskipun harta rahasia naga sejati kaya, ada banyak sekte tersembunyi, tidak banyak barang bagus setelah melalui begitu banyak dari mereka. Mu Jie mencemooh. Biarkan aku melihat lampiran manual rahasia dulu, kata Yun Xiao. Mu Jie merenung sejenak sebelum dengan santai membuang slip jade. Setelah mengambilnya, Yun Xiao meletakkannya di dahinya dan membacanya dengan cermat, memindainya dengan indera ilahi. Cermin api ilahi, berbentuk seperti cermin perunggu, mampu memuntahkan api Phoenix sejati, ditempa dari logam geng murni, ditempa dari api Phoenix surgawi. Jimat naga tersembunyi, terbuat dari tanduk seekor naga di laut duniawi, itu dapat menghindari kekuatan 5 elemen dan membubarkan kekuatan naga tertinggi. Daun roh surgawi, berbentuk seperti daun, harta karun untuk tembus pandang, hanya satu daun yang tersisa. Ulat sutra es, dibentuk oleh Qi Es Yin di Gua Angin, berbentuk seperti ulat sutra giok. Setelah membacanya satu persatu, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Dari 1773 harta yang tercatat dalam lampiran, lebih dari 30 di antaranya adalah harta tertinggi, yang semuanya membuatnya ngiler. Suara gemetar Ceyu bisa terdengar, pedang naga sejati, armor naga iblis, kristal naga, jimat naga tersembunyi, pelat cahaya alam semesta, teknik kosong roda kematian. Dia memanggil sejumlah besar nama secara berurutan, tidak dapat menahan kegembiraannya. Cepat, cepat setujui dia. Kami akan menyetujui semua kondisinya, ketika kita mencapai tanah harta karun rahasia, itu tidak akan terserah mereka lagi, kami akan mengambil semuanya. Ada apa? Apakah kamu sangat tergoda sehingga kamu tidak bisa mengendalikan dirimu? Mu Yu terkekeh, dia sepertinya mengharapkan ekspresi Yun Xiao, tidak peduli siapa yang membaca daftar itu, mereka akan memiliki ekspresi yang sama. Yun Xiao menghela napas berat dan menekan keserakahan di hatinya. Banyak harta karun supreme di dalamnya mungkin sudah tidak ada lagi, misalnya, tongkat naga merah dan pelat cahaya kosmik semuanya ada di tangan Wan Yiqian,
tetapi mereka juga tercatat di lampiran. Dia juga telah melihat beberapa dari mereka di menara 10.000 harta karun. Namun, satu hal yang pasti, dan itu adalah jika itu benar-benar harta karun, pantas saja toko harta karun segudang bisa menjadi kamar dagang nomor 1 di benua itu dan tidak menurun untuk waktu yang lama. Baiklah, saya setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, kata Yun Xiao tanpa ragu-ragu. Harta karun lainnya baik-baik saja, tetapi pedang naga sejati dan kristal naga besar adalah barang-barang yang harus dia dapatkan. Jika Anda dapat mengumpulkan 4 pedang dunia, dengan bantuan sejumlah besar kristal naga, dia bisa menjadi eksistensi yang sangat dekat dengan naga sejati. Adapun untuk mencapai level naga sejati, itu hampir tidak mungkin. Ini bukan karena aturan langit dan bumi. Sebaliknya, itu karena naga sejati lahir dari esensi langit dan bumi dan merupakan makhluk hidup yang paling kuat. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa mereka dipadatkan dari kekuatan dunia, kecuali tubuh dan garis keturunan Yu dibudidayakan ke tingkat yang melampaui naga sejati. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Suara bersemangat Yu bisa terdengar lagi. Lokasi harta rahasia kemungkinan besar menjadi ruang inti dari alam naga-naga sejati. Hanya kekuatan alam naga saja adalah harta karun tertinggi yang melampaui yang lainnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia berteriak, setelah aku menyempurnakan alam naga inti ini dan pedang dunia ketiga, aku akan membunuh Feng Yaoli untukmu dan mengambil kembali pedang dinginnya, Ice Frost. Jangan terlalu optimis, kata Yun Xiao dengan transmisi suara. Keluarga-keluarga tertutup ini tidak boleh diremehkan. Tidak ada yang akan setuju jika Anda ingin memonopoli semua harta karun. Kamu juga tenang, ya, untungnya, mereka hanya menyukai harta karun di luar angkasa dan mengabaikan ruang itu sendiri. Saya harus mendapatkan alam naga inti ini. Pedang dunia dan kristal naga adalah sekunder, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya kali ini, kita hanya perlu mengingat siapa yang memilikinya, hehehe. Dengan harta yang begitu berharga di depannya, Yun Xiao tahu bahwa dia akan mendapatkannya dengan segala cara. Mu Jie sangat gembira, haha, aku tahu Tuan Muda Yun akan setuju, aku akan membuat pengaturan untuk identitasmu, Tuan Muda Yun, Anda hanya perlu berkultivasi dengan tenang dan menunggu pertempuran, namun, dengan kekuatan Tuan Muda Yun, tidak masalah apakah kamu mengolahnya atau tidak, haha. Kapan duel bela diri akan dimulai? Tanya Yun Xiao. Ini akan terjadi dalam 7 hari, Tuan Muda Yun, silakan datang ke keluargamu sehingga kita bisa pergi ke tempat kompetisi seni bela diri bersama, kata Mu Jie. Yun Xiao mengangguk, tetapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, ngomong-ngomong, jangan bilang kamu masih mendambakan baju besi ilahi dan senjata Sein padaku. Saya tidak tahu tentang latar belakang Tuan Muda Yun sebelumnya, kata Mu Jie dengan senyum masam. Jadi saya secara alami iri ketika saya melihat Phoenix ilahi, bahkan jika klanmu menggunakan semua kekuatan mereka untuk merebutnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar dan vitalitas mereka akan sangat rusak. Itu bagus, kata Yun Xiao, itu bagus. Jika aku menemukan ada sesuatu yang salah, jangan salahkan aku karena pergi dengan jentikan lengan bajuku dan bahkan memulai pembantaian. Niat membunuh sedingin es samar-samar terlihat, namun itu menyebabkan tubuh Mu Jie menjadi sedikit dingin. Dia buru-buru berkata, tidak, aku pasti tidak akan. Setelah itu, Mu Jie memimpin jalan, dan mereka berdua dengan cepat menghilang ke laut. Beberapa jam kemudian, di suatu tempat di lautan, melalui kabut tak berujung, keduanya muncul di langit di atas sebuah pulau besar. Yun Xiao terkejut, sifat magis dari 4 laut jauh melampaui benua, keluarga-keluarga tertutup ini semuanya lebih baik dalam memilih tempat. Mereka baru saja melewati kabut tak berujung yang bisa membingungkan pikiran seseorang, ada juga sejumlah besar debu kristal merah muda di dalamnya. Mu Jie sebenarnya telah menggunakan kekuatan spasial debu kristal merah muda untuk melewatinya berkali-kali sebelum dia bisa melihat ruang pulau. Hehe, apa pendapatmu tentang pulau ini, Tuan Muda Yun? Kata Mu Jie dengan senyum puas saat dia membelai janggutnya. Pulau itu memiliki lebar ribuan hektar dan megah, itu diselimuti kabut yang dibentuk oleh ki spiritual, seperti peri.
Ini benar-benar luar biasa, beruntung Anda dapat menemukan gunung spiritual dan tanah yang berharga. Dia bahkan mengatakan bahwa sumber daya 4 laut telah layu dan dia ingin menempati benua bela diri surgawi. Dia tidak tahu malu. Pujian dan kritik Yun Xiao membuat Mu Jie merasa malu. Hehe, jangan bicara tentang mendominasi dunia, Tuan Muda Yun. Apa pendapatmu tentang pulau surga keluargamu saya dibandingkan dengan hutan sekte iblis mayat yang tidak bergerak? Pulau Heavenspan, nama ini agak terlalu sombong, dalam hal dominasi dan momentum, itu jauh di atas hutan yang tidak bergerak, namun, hutan abu tak bergerak disempurnakan dari mayat kura-kura raksasa, jadi itu jauh lebih menakjubkan daripada pulaumu. Ajaib pantatku, wajah Mu Jie penuh dengan penghinaan saat dia tertawa, aku baru saja menemukan kura-kura besar untuk menetap. Pulau surga klanmu saya adalah pulau buatan manusia asli, itu dibangun sedikit demi sedikit oleh nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dari klanmu saya. Yun Xiao tertegun saat dia melihat ke bawah ke pulau itu dengan ngeri, apakah ini pulau buatan manusia? Mu Jie melihat ekspresinya yang terkejut dan merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan di hatinya, hehe, aku khawatir ini satu-satunya di dunia. Yun Xiao memang terkejut, dia telah melihat senjata tingkat mendalam tipe konstruksi skala besar, seperti kota raksasa yang dibawa oleh Luo Tian selama perang di Laut Timur. Namun, meskipun kota itu grand, ia memiliki struktur yang sederhana dan sedikit fungsi, itu hanya bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Bagian dalam pulau surga ini dibagi dengan jelas dan diatur dengan tertib, ada gunung, sungai, dan danau, pantas saja terlihat begitu indah, itu sebenarnya adalah karya pengerjaan. Keluargamu memang lumayan. Yun Xiao memuji dari lubuk hatinya, terlepas dari keluargamu, yang sangat bangga, dalam hal boneka dan kekuatan, mereka memang sebanding dengan 7 negara adidaya. Selain pertahanan kabut yang baru saja kita lewati, pertahanan pulau surga juga tak tertandingi di dunia, jadi keluargamu tidak membutuhkan penjaga di luar sama sekali, ikuti aku. Mu Jie berkata dengan bangga. Dia adalah orang pertama yang terbang ke bawah, dan pada saat yang sama, dia melemparkan benda seperti token. Potongan logam itu jatuh di udara dan jatuh, menembakkan lingkaran cahaya warna-warni, tiba-tiba, lorong vakum menuju pulau itu terbentuk, kedua sisi lorong dipenuhi dengan pelangi warna-warni, yang sangat indah. Keduanya mengikuti terowongan ke dasar, dalam sekejap, 10 orang muncul di samping mereka, menatap mereka dengan waspada. Hanya ketika mereka melihat penampilan Mu Jie, mereka bersepuluh membungkuk dengan hormat, kapten yang memimpin membungkuk dan berkata, "Salam, Penatua Hao. Apakah Anda melihat Penatua Yitong dan Penatua Yilun kembali?" tanya Mu Jie. Kedua tetua telah kembali beberapa hari yang lalu, jawab kapten dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Xiao dengan curiga. "Ini adalah tamu terhormat yang saya undang," kata Mu Jie, "siapkan kamar tamu kelas surga segera, aku akan pergi menemui pemimpin klan Tuan dulu." Kapten terkejut, dia memandang Yun Xiao dengan tidak percaya dan berkata, "Langit, spesifikasi tingkat langit. Apakah kamu mempertanyakan perintahku?" Wajah Mu Jie menjadi gelap. "Aku tidak berani. Aku akan segera melakukannya," kapten dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia buru-buru memberikan beberapa instruksi kepada penjaga di sampingnya dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Mu Jie tersenyum saat dia memimpin, "Tuan Muda Yun, tolong lewat sini, aku akan membawamu menemui kepala suku sekarang." Para penjaga di sampingnya sangat terkejut, mereka belum pernah melihat Mu Jie begitu sopan sebelumnya. Siapa pemuda ini? Mungkinkah dia menjadi pemimpin dari 2 tanah suci dari benua bela diri surgawi? Dari sudut pandang mereka, bahkan para pemimpin dari 2 tanah suci tidak layak mendapatkan keramahan seperti itu dari tetua keluargamu. Adapun perawatan kelas surga, mereka hanya melihat Nan Qiuyu di lautan parit langit menikmatinya. Yun Xiao berjalan bersama Mu Jie, seolah untuk memamerkan struktur dan kemegahan pulau surga. Mu Jie sengaja membawanya memutar panjang dan berjalan hampir melalui seluruh pulau sebelum mereka berjalan ke Istana Putih yang megah. Sekarang, seluruh pulau tahu bahwa seorang tamu penting telah datang, dan semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat tamu yang bisa membuat Penatua Mu Jie menemani mereka secara langsung dalam hidup mereka, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menebak identitas. Yun Xiao, 1000 kaki di depan Aula Putih, Mu Jie berhenti dan berkata,
Tuan Muda Yun, tolong berhenti, saya akan memberitahu kepala suku terlebih dahulu. Dia mengeluarkan kartu giok, melemparkan beberapa segel mantra, dan membuangnya. Token giok terbang ke istana dalam garis lurus dan berkedip dengan cahaya biru. Segera setelah itu, token giok terbang lagi dan mendarat di tangan Mu Jie. Tuan pemimpin klan telah lama mengetahui kedatangan kami dan saat ini sedang menunggu kami di aula, kata Mu Jie dengan gembira setelah mengamati area itu dengan indera ilahinya. Yun Xiao juga sangat penasaran dengan keberadaan seperti apa kepala keluarga Mu, dia kemungkinan besar adalah ahli transendensi ilahi, atau bahkan ahli tahap akhir, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menekan boneka mayat Jing Qi dan Deviant dari Sekte Iblis Mayat. Semua jalan diaspal dengan batu giok putih, membuatnya terlihat sangat suci. Keduanya dengan cepat memasuki aula, seorang pria berjubah brokat hitam dan emas sedang duduk dengan tenang di bagian atas aula, begitu dia melihat mereka berdua masuk, matanya berkedip seperti kilat. Hati Yun Xiao bergetar seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, dan kakinya yang terangkat berhenti di udara. Tatapan itu sangat tajam, seolah-olah bisa melihat melalui dia di dalam dan di luar. Dia sangat terkejut, mungkinkah kepala keluargamu juga telah mengembangkan mata roh yang menakjubkan. Namun, Mu Jie telah menghancurkan matanya sendiri untuk menumbuhkan kemampuan ilahi ini, mungkinkah kepala klanmu juga memiliki sepasang mata palsu. Dia turun dengan kaki kanannya dan mengangkat kepalanya, mengikuti tatapan tanpa sedikit pun kepuasan. Sedikit gemetar di hatinya juga menghilang saat dia diam-diam mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar, matanya seperti bintang saat dia menatap langsung ke kepala klanmu. Baru saat itulah dia melihat wajah tuan keluargamu dengan jelas, dia tampak seperti baru berusia 40 tahun, tetapi dia memancarkan aura otoritas tanpa marah, aura seseorang yang telah berada dalam posisi kekuasaan untuk waktu yang lama tidak ada habisnya. Mu Jie buru-buru melangkah maju dan dengan hormat menyapa, "Salam, Kepala, aku telah membawa Li Yun Xiao ke sini." Kepala keluargamu menatap Yun Xiao sebentar, wajahnya tanpa ekspresi, dan kemudian dia berkata, "Kudengar kamu memiliki Phoenix ilahi dan senjata suci." Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia segera menjadi waspada, matanya dingin. Kepala keluargamu mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Mu Jie sudah berjanji padamu, keluargamu tidak akan lagi mendambakan harta karun Anda, ini secara alami efektif, saya hanya sangat penasaran." "Kuharap begitu," kata Yun Xiao dingin, "jika tidak, kita akan kehilangan muka." Wajah Mu Jie sedikit pucat, dan dia gugup, dia takut mereka berdua akan berkonflik, jadi dia dengan cepat berkata, "Kata-kata keluargamu sangat berbobot, Tuan Muda Yun, Anda bisa yakin?" Tuan keluargamu bertanya, "Tuan Muda Yun, bisakah Anda membiarkan saya melihat dua item ini?" "Saya tidak akan mengingininya, itu hanya untuk pertunjukan." "Maaf," kata Yun Xiao, "saya tidak bisa." Tuan keluargamu tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Jika itu masalahnya, biarlah, saya pernah mendengar tentang Tuan Muda Yun dari He Yijun, kamu seorang pemuda, dan bahkan Jing Qi mungkin bukan tandinganmu." "Mereka menyanjungku," kata Yun Xiao dengan rendah hati, "maaf," katanya. "Hehe, keluargamu tidak pernah memuji orang dengan santai, ini jelas bukan kebetulan, dengan bantuan Tuan Muda Yun, aku yakin aku akan memenangkan kompetisi seni bela diri ini, Tuan Muda Yun, Anda dapat melihat-lihat pulau surga keluargamu dengan baik-baik beberapa hari ini, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kapan saja. Perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri dan jangan menjadi orang luar. Jangan beri saya terlalu banyak tekanan mental," kata Yun Xiao, "jika saya kalah, bagaimana saya bisa menghadapi Anda?" Petik 2. Hahaha, Mu Jie tertawa dan berkata, "Jangan rendah hati, Tuan Muda Yun, peserta kompetisi seni bela diri harus murid muda dari masing-masing sekte, dan usia tulang mereka dibatasi hingga 30 tahun ke bawah, bahkan jika kamu dikalahkan, maka klanmu saya akan dengan tulus yakin dan tidak akan memiliki keluhan." Setelah apa yang terjadi di Sekte Iblis Mayat dan Negara Salju, dia memiliki kepercayaan penuh pada Yun Xiao, tidak ada seorang pun di sekte tertutup yang bisa mengalahkannya kecuali para ahli transendensi ilahi itu. "Kalau begitu, tentang identitasku," kata Yun Xiao. "Tidak ada masalah dengan itu,"
kata kepala keluargamu itu, saya mendengar bahwa Tuan Muda Yun juga seorang alkemis tingkat 9. Keluargamu saya juga memiliki banyak penelitian tentang senjata tingkat yang mendalam, jika Anda tidak keberatan, kita dapat bertukar lebih banyak informasi dan meningkatkan bersama. Itu bagus, kata Yun Xiao dengan gembira, itu bagus. Senang saja melewati 7 hari waktu yang membosankan ini, dia juga sangat terkesan dan tersentuh oleh boneka keluargamu. Jika itu masalahnya, aku akan meminta semua tetua datang untuk mendengarkan dalam 3 hari, kata tuan keluargamu sambil berpikir. Begitu formal, Yun Xiao bertanya dengan heran, apa? Jangan beri aku terlalu banyak tekanan. Kepala keluargamu tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak bisa melihat Tuan Muda Yun berada di bawah tekanan? Keluargamu tidak pernah suka menekan orang lain, Tuan Muda Yun. Anda juga harus mempersiapkan diri dengan baik, sudah lama sejak kami melakukan pertukaran pemurnian artefak dengan dunia luar, dan saya juga menantikannya. Petik 2. Aku menantikannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, antisipasi +1. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Muda Yun, kata tuan keluargamu, saya ingin tahu berapa peringkat Anda di benua bela diri surgawi dengan kekuatan Anda, Tuan Muda Yun. Pertanyaannya sangat ringan, tetapi suasana di seluruh aula menjadi berat, hanya napas ringan dan panjang dari ketiga orang itu yang bisa didengar. Yun Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku mungkin bisa masuk 100 besar. Hahaha, kepala keluargamu tertawa dan berkata, Tuan Muda Yun, Anda benar-benar tahu bagaimana bercanda, seorang master yang bisa mengintimidasi Jing Qi menempati peringkat 100 besar di benua bela diri surgawi, nada suaranya penuh dengan ejekan. Yun Xiao tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah senyumku salah? Tanya tuan keluargamu. Dunia ini luas, lebih luas dari 4 lautan, kata Yun Xiao, ada banyak ahli dan orang yang cakap, saya pikir saya melebih-lebihkan diri saya dengan menempati peringkat 100 besar. Kepala klanmu dan ekspresi Mu Jie berubah drastis saat mereka berpikir keras. Yun Xiao tersenyum, dia tahu bahwa mereka khawatir tentang mendominasi benua, jadi alangkah baiknya memberi mereka tekanan psikologis sehingga apa yang disebut aliansi surga tidak akan berani bertindak gegabah. Penatua Hao, tolong bawa Tuan Muda Yun untuk beristirahat, kata kepala keluargamu, sementara kami melakukannya, kami juga akan mempersiapkan pertemuan sosial yang akan diadakan 3 hari kemudian. Ya, jawab Mu Jie dengan hormat, kemudian, dia pergi bersama Yun Xiao. Ketika Yun Xiao datang ke pintu aula, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, benar, saya masih belum tahu nama Tuan Patriark. Nama saya, Zhuang, kata tuan keluargamu. Zhuang, yang ini akan mengingat. Yun Xiao tersenyum dan mengikuti Mu Jie. Mu Zhuang duduk diam di aula utama, tubuhnya bersandar di sisi kanan tahta, tangannya memegang wajahnya saat dia merenung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, 100. Hehe, tahta berkedip dan Mu Zhuang menghilang. Suasana gugup Mu Jie hanya rileks setelah mereka meninggalkan aula utama, dia berkata, kamu benar-benar berani barusan untuk menanyakan nama Patriark, itu semua salahku karena tidak memperkenalkanmu terlebih dahulu, untungnya, kepala suku tidak marah. Yun Xiao tertawa, marah. Jika kamu marah hanya karena aku menanyakan namamu, lalu apa yang bisa dibicarakan? Mu Jie tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia membawanya ke halaman dengan bunga merah dan daun hijau, sekilas, ukurannya beberapa hektar, dan yang lebih mengejutkan adalah pemandangan Four Seasons bisa dilihat di dalamnya. Tata letak pemandangan ini cerdik dan cerdik, kata Yun Xiao dengan heran, Tuan Qi, Anda sangat bijaksana. Hehe, hanya tamu terpenting dari keluargamu yang bisa tinggal di sini, tempat ini disebut, bulan pengadilan musim semi, kata Mu Jie bangga. Yun Xiao berpikir dengan hati-hati dan berkata, pengadilan musim semi penuh dengan cahaya bulan, dia mendongak dan melihat sebaris puisi di sebuah bangunan di kejauhan, hanya ada cinta di bulan musim semi, seperti bunga yang jatuh dari langit. Itu nama yang bagus, dia dengan tulus memuji. Mu Jie tersenyum dan berkata, namanya bagus, tapi pemandangannya bahkan lebih baik, istirahatlah yang baik, Tuan Muda Yun, jika ada sesuatu, biarkan para pelayan memberi tahu saya kapan saja, kita akan bertemu lagi dalam 3 hari. Baiklah, katanya.
Setelah melihat Mu Jie pergi, Yun Xiao melangkah ke bulan pengadilan musim semi, pemandangan 4 musim muncul di depannya, bunga musim semi, bulan musim gugur, musim panas, dan salju musim dingin. Begitu dia melangkah ke paviliun, dia disambut oleh aroma harum. 2 baris pelayan cantik berlutut dengan tertib, tangan mereka ke depan, tubuh bagian atas mereka di tanah, dan pantat mereka terangkat tinggi, mereka berkata serempak, "Selamat datang, Tuan Muda Yun." Para pelayan mengenakan pakaian yang sangat sedikit, tetapi kecantikan mereka samar-samar terlihat, kasih karunia dan keanggunan mereka yang berbeda seperti aroma anggur murni. Ini jelas merupakan pengaturan yang disengaja dari klanmu, yang memungkinkannya untuk memetik dan memanen sesuka hatinya. Yun Xiao menyentuh titik akupuntur Renzongnya dan berkata sambil tersenyum masam, "Pemandangan yang begitu indah bahkan lebih baik daripada 4 musim, sayang sekali aku tidak bisa menikmatinya." Dia terkekeh dan kemudian menghilang, meninggalkan para wanita dengan mata terbelalak dan wajah terkejut, mereka tidak percaya bahwa seseorang akan meninggalkan mereka. Yun Xiao berteleportasi langsung ke ruang kultivasi rahasia Chun Ting Yue. Seperti yang dia pikirkan, ruang rahasia ini memang ilusi yang didirikan oleh susunan, itu luas dan tak terbatas, mirip dengan ruang ungu di tempat kultivasi kota Yan yang baru, latar belakang dapat diubah kapan saja. Namun, dia tidak peduli tentang ini dan langsung memasuki tablet alam ilahi, dia telah menemukan esensi es utara yang ekstrim, dan dia dapat langsung meningkatkan baja kelas dewa menjadi baja kelas ilahi sejati. Yuan Gaohan sudah lama tidak sabar, dan dengan ekspresi keluhan, dia dengan marah berkata, "Apa yang bisa lebih penting daripada memurnikan baja ilahi? Butuh waktu lama." "Kaisar tidak terburu-buru," kata Yun Xiao, "saya sedang terburu-buru, ayo." Dengan sekejap, mereka berdua muncul di luar area terlarang seruling, setelah mendapat izin, mereka masuk bersama. Bei Mingnan sudah menunggu di samping. "Salam, tuanku," Yuan Gaohan buru-buru membungkuk. "Aku sudah lama menunggumu," kata Ling Mudi, "mengapa Anda hanya di sini sekarang?" Petik 2. Yuan Gaohan menundukkan kepalanya dan menatap Yun Xiao, matanya penuh kebencian. "Aku tertunda oleh sesuatu," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Tidak apa-apa," kata Ling Mudi, "jika bukan demi membantumu memahami seni yang lebih tinggi, aku akan menyempurnakannya sendiri." Yuan Gaohan terkejut, tampaknya Big Shot misterius ini merawat Yun Xiao secara khusus, yang merupakan hal yang baik, dunia berada dalam kekacauan, dan kekuatan Yun Xiao setara dengan kekuatannya sendiri. "Terima kasih, Yang Mulia," kata Yun Xiao buru-buru. "Mari kita mulai," kata Ling Mudi. Jiwanya perlahan terbang keluar dari tubuh labu Little King Kong, dan kemudian terus menepuk tubuh labu Little King Kong, setiap kali ditepuk, segel akan dicap di atasnya. "Keluarkan kuali gunung dan sungaimu," kata Ling Mudi. "Tuanku, Anda ingin menggunakan kuali gunung dan sungai?" Yun Xiao bertanya dengan heran, dia merasa itu aneh, terakhir kali dia memurnikan baja kelas Dewa Semu, dia tidak menggunakan kuali apapun, kali ini, seharusnya lebih mudah untuk naik level. "Kau yang menggunakannya, bukan aku," kata Ling Mudi, "kali ini, Anda akan bertanggung jawab atas pemurnian, Yuan Gaohan akan membantu Anda, dan saya akan membimbing Anda dari samping." "Apa?" Keduanya terkejut dan sangat gembira, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak siap. Jika hanya ada sedikit esensi es utara yang ekstrim, maka secara alami tidak bisa disia-siakan, "Saya harus melakukannya," kata Ling Mudi, "kami memiliki banyak materi sekarang, jadi ada baiknya Anda berlatih, mari kita gunakan tongkat Vajra ini untuk mengujinya." Petik 2. "Aku sangat menghargai boneka ini," kata Yun Xiao dengan heran, "mengapa Anda tidak mengubahnya menjadi yang lain?" Petik 2. Ling Mudi berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu sangat menghargainya, fokuslah untuk menyempurnakannya, tidak akan ada masalah, tidak perlu mengubahnya, nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi." Yun Xiao memiliki ekspresi pahit di wajahnya, meskipun itu hanya peningkatan level material, bagaimanapun juga itu masih merupakan peningkatan ke tingkat ilahi, jika dia gagal, labu King Kong kecil itu akan dibuang. Yuan Gaohan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan dia buru-buru berkata, "Cepat, cepat keluarkan kualimu, tunggu apa lagi?" Yun Xiao berpikir sejenak, karena Ling Mu diberani membiarkannya memperbaikinya, dia harus percaya diri, dengan lambaian tangannya,
dia meletakkan kuali gunung dan sungai di atas telapak tangannya dan mulai membukanya. Ling Mudi melihat kuali gunung dan sungai dan sepertinya sedang berpikir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Xiao menembakkan api ilahi dan angin kencang, di bawah kekuatan angin dan api, kuali berputar dengan cepat dan menembakkan puluhan ribu berkas cahaya. Ling Mudi mengambil kalabash dan melemparkannya ke Little King Kong, kemudian, dia mengirim dua tanda ke dahi Yun Xiao dan Yuan Gaohan, dan sebuah pesan segera menyebar di benak mereka. Lakukan apa yang diperintahkanmu, kata Ling Mudi, saya akan menjadi asisten Anda hanya diperbolehkan untuk menang. Tidak ada kekalahan yang diperbolehkan, karena jika kamu kalah, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk belajar dan berlatih. Mereka berdua terkejut, dan mereka menjadi sangat fokus. Yuan Gaohan belum memulai, tetapi telapak tangannya sudah berkeringat dingin. Yun Xiao berkeringat deras, jika dia kalah, labu King Kong kecil itu sama sekali tidak berguna, menurut informasi dari seruling Ling Mu. Meningkatkan artefak yang mendalam ke tingkat ilahi akan mengakibatkan kegagalan total tanpa perbaikan 10 aturan persegi, dan labu Raja Kong kecil akan mati. Keduanya seperti siswa sekolah dasar, mengikuti urutan yang ditentukan dan mulai menyempurnakan pil selangkah demi selangkah. 3 hari kemudian, dalam mekanisme paviliun di Pulau Surga, dari waktu ke waktu, akan ada sosok yang berkedip dan terbang masuk. Segera, 20 hingga 30 orang duduk di dalam, di tengah paviliun, ada kuali ungu, dari mana asap hijau naik. Semua orang duduk bersila di kedua sisi, beristirahat dengan mata tertutup, menunggu sesuatu. Tuan Patriark benar-benar terlalu memikirkan bocah dari dunia luar, dia benar-benar membuat kami semua 29 tetua datang ke sini untuk mengamati dan bertukar ide, sangat sulit untuk dipahami. Penatua Mu Wen jelas tidak puas dan mulai mengeluh kepada tetua Mu Bairong. Mu Bairong juga mengerutkan kening, dia meletakkan segel yang sedang dia kembangkan dan mendengus, aku pernah mendengar bahwa seseorang takut dengan anak itu dan kembali untuk menipu orang-orang di depan kepala, mengatakannya seperti itu adalah Tuhan. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke atas, sengaja atau tidak sengaja menyapu Mu Yitong, Mu Yijun, dan Mu Jie, yang duduk di kanan atas, dan Mu Jie, yang berada di kiri atas. Oh, untuk dapat menakut-nakuti para tetua keluarga Mu saya, sepertinya anak ini memang memiliki beberapa kemampuan, Mu Wen mencibir, wajahnya dingin. Hehe, itu bukan keterampilan, itu tipuan, betapa menyedihkannya, hanya 3 atau 4 orang yang ditipu, menyebabkan kami juga bernasib buruk. Mu Bairong tertawa dan berkata dengan malas. Itu bagus juga, kata Mu Wen, mari kita ekspos pembohong ini di depan umum, namun, jika kita melakukan itu akan merusak persatuan keluargamu. Bagaimana itu merusak persatuan kita? Tanya Mu Bairong, bingung. Jika itu masalahnya, bukankah 3 atau 4 dari mereka akan kehilangan muka dan terlalu malu untuk menghadapimu, Tuan? Mu Wen mencibir. Mu Bairong tertawa, haha, 3 atau 4 orang itu membawanya sendiri, selain itu, tidak ada gunanya kehilangan muka di depan keluarga sendiri, ini disebut belajar dari kesalahan sendiri, sehingga mereka tidak akan kehilangan muka di luar di masa depan, ini akan sangat memalukan dan memalukan bagi keluargamu. Wajah Mu Jie dan 2 lainnya langsung menjadi dingin, tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mereka ingin memukul seseorang. Ekspresi setiap orang berbeda, meskipun kebanyakan dari mereka tidak puas dengan mengumpulkan mereka semua untuk bertukar pengalaman pemurnian dengan orang luar, mereka masih merasa bahwa mereka berdua telah melangkah terlalu jauh. Anda tidak perlu mengeluh, kata Penatua Mu Qiyu, kita akan segera tahu orang seperti apa Li Yun Xiao itu. Ada alasan mengapa pemimpin klan mengundang semua orang, Penatua Hao, Andalah yang membawa Li Yun Xiao itu ke Pulau Surga, jadi mengapa Anda tidak berbicara dengan semua orang terlebih dahulu untuk mencari tahu siapa dia sehingga kita dapat mengetahui latar belakangnya? Ya, saran Mu Qiyu segera disetujui oleh semua orang, dan mereka semua memandang Mu Jie. Mu Jie meletakkan tangannya di atas lutut dan merapikan jubah panjangnya, dia kemudian berkata, saya tidak ingin banyak bicara tentang Li Yun Xiao, tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan, tak satu pun dari Anda di sini adalah tandingannya. Penatua Hao, bukankah kamu terlalu sewenang-wenang? Mu Qiyu mengerutkan kening, mungkinkah Li Yun Xiao adalah transendensi ilahi? Petik 2.
Kaisar bela diri bintang 9 menengah, jawab Mu Jie setelah berpikir. Hahaha, Mu Wen tidak bisa menahan tawa, di antara kalian semua di sini, ada 6 yang telah mencapai puncak bintang 9 dan lebih dari 10 penguasa bela diri bintang 9 tahap menengah, apakah Penatua Tong dipukuli konyol oleh anak itu? Petik 2. Mu Jie tidak tahan lagi, kemarahan tak terbatas mengalir ke kepalanya, dia segera bergegas dan menamparnya dengan telapak tangannya, dia berteriak, Mu Wen, aku sudah mentolerirmu terlalu lama. Angin telapak tangan yang besar melayang di atas kepala semua orang dan jatuh ke sisi kiri bawah. Sama. Mu Wen berdiri dan mengulurkan tangannya, kelima jarinya tiba-tiba tumbuh lebih panjang, dan telapak tangannya menjadi seukuran kasur, seperti perisai bundar, arai 8 trigram diukir di atasnya, dan jimat arai diaktifkan. Ledakan, Mu Jie membanting telapak tangannya ke perisai, menghancurkan jimat dan mengirim Mu Wen keluar dari paviliun jebakan. Mu Wen mencibir dan berhenti di udara, dia memprovokasi, jika Anda punya nyali, keluarlah dan bertarung selama 300 putaran, orang tua ini telah lama menganggapmu merusak pemandangan, namun, aku tidak menyangka kamu akan diusir dari rumah kami, kamu memalukan keluargamu kami. Mengapa aku harus melawanmu selama 300 ronde? Aku akan mengirimmu ke kuburan keluargamu untuk bertemu leluhur kita dalam 3 gerakan. Mu Jie berkata dengan dingin. Dia menyatukan tangannya di depan tubuhnya, dan paku baja yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lengannya, membuat gelombang suara yang jelas. Ritme beriak di lengannya dan mulai berputar secara berirama. Terima melodi dari emas dan batu yang memukul Tuhan ini. Dentang, suara bergetar yang tak terhitung jumlahnya bergema dan ditumpuk bersama, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara, mereka menyebar keluar dari paviliun dan menutupi seluruh dunia. Meskipun arah utama gelombang suara ada di luar, ekspresi para tetua dalam mekanisme masih sedikit berubah, mereka merasakan sakit yang tajam di gendang telinga mereka, dan mereka buru-buru mengedarkan ki mereka untuk menekannya. Mu Wen berdiri di langit, tubuhnya gemetar mengikuti ritme, ekspresinya berubah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang takut pada siapa? 3 luka terbuka di lengannya yang seperti perisai, dan 3 ular hitam merangkak keluar, tubuh mereka menyelinap di udara, dan mereka menggigit secara terpisah. Namun, mereka semua berhenti ketika mereka berjarak 3 kaki dari Mu Jie, tubuh ular itu bergetar terus-menerus dan mulai berfluktuasi mengikuti ritme, jelas bahwa itu tidak bisa menahannya lagi. Bersambung.